dan layan. Silakan Ibu Ayu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Asep. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Kita tinggal tugas. Tadi saya sudah kirim di grup Bapak dan Ibu untuk tugasnya. Silakan dibuka, di-download. Saya izin share screen. Nanti saya contohkan untuk pengisiannya ya, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Sudah terlihat ya, Bapak dan Ibu. Silakan download dulu di grupnya. Tadi sudah saya kirimkan ke dalam grup untuk Bapak dan Ibu download ya. Baik, boleh volunteer Bapak dan Ibu yang bisa membacakan, mungkin silakan. Boleh Oke, saya, Bu Bu? Lia, boleh Bu Lia ya, Ya, silakan Bu Lia. dari awal ya, Bu ya. Ya, dari awal. Ya. Studi kasus internal audit, unit kompetensi 5 dan 6. Tugas 3, melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut internal audit internal. Sesuai rencana kerja manajemen PT Pro Halal Maju Bersama, Pak Setia sebagai penyelia halal sekaligus juga saat ini bertugas sebagai internal auditor halal menjadwalkan melakukan audit internal pada tanggal 8 Maret 2025. Objek auditnya adalah dimulai dari tempat penerimaan atau penyimpanan bahan, area produksi, hingga fasilitas distribusi yang dimiliki perusahaan. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Setelah pertemuan pembukaan, Pak Setia langsung melakukan audit di bagian gudang bahan. Pak Setia didampingi oleh Pak Irfan sebagai kepala bagian gudang, menemukan adanya bahan baku niacinamide sebanyak 15 drum plastik dengan merek Moist yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen, daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH, niacinamide yang digunakan seharusnya adalah merek Skin dan telah memiliki sertifikat halal. Pak Setia memastikan dengan memeriksa pada website https://bpjph.halal.go.id dan memang niacinamide merek Moist belum memiliki sertifikat halal. Saat dicek di bagian pembelian, Ibu Sanur sebagai kepala bagian pembelian memberikan keterangan bahwa niacinamide Moist sebanyak 15 drum plastik baru didatangkan dari supplier seminggu lalu sebagai alternatif karena merek Skin mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian pembelian tidak melaporkan ke penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan niacinamide tersebut karena tidak mengetahui dan belum memiliki prosedur yang menjelaskan bahwa dia harus melapor jika ada perubahan bahan di luar yang tercantum dalam bahan halal, daftar bahan halal. Tugas 3, LK5, isilah checklist audit dan buatlah laporan audit berdasarkan studi kasus di atas. LK6, isilah form bagian tindak lanjut hasil audit berdasarkan LK5 yang telah dikerjakan. Baik, terima kasih banyak Bu Lia. Baik, Bapak dan Sama-sama, Ibu, Bu. di sini sudah ada checklistnya ya. Checklist ini nanti bisa Bapak dan Ibu gunakan saat melakukan audit internal di tempat Bapak dan Ibu. Ya, ini sudah disediakan nih checklistnya Bapak dan Ibu. Nah, checklist ini mau Bapak dan Ibu modifikasi, mau ditambahkan terkait dengan ruang lingkup Bapak dan Ibu. Misalnya gini, oh yang pertanyaan ini ternyata belum masuk nih, saya tambahkan gitu ya. Boleh silakan dimodifikasi oleh Bapak dan Ibu disesuaikan dengan lingkup usahanya Bapak dan Ibu. Nah, ini udah disediakan nih ya. Nanti bisa Bapak dan Ibu pakai ketika melaksanakan audit internal. Nah, berdasarkan tadi yang disampaikan oleh Bu Lia tadi sudah membacakan studi kasusnya ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, boleh saya ingatkan absen dulu. Takut lupa nih. Ya, silakan boleh absen terlebih dahulu, takut lupa. Ya, silakan absen, boleh Bapak dan Ibu. Nah, di sini berarti kita ngisinya seperti ini, Bapak dan Ibu. Tanggal auditnya tadi tanggal berapa, Bapak dan Ibu? Auditnya tadi yang dibacakan oleh Bu Lia tanggal berapa? 8 Maret 2025. 8 8 Maret, Bu. Maret. 8 Maret 2025. Oke, auditornya tadi siapa? Bapak dan Ibu. Pak Setia, Pak Setia. Pak Setia, oke. Auditinya Pak dia masuk Irfan, ke gudang bahan, Irfan, ada Pak siapa? Pak Pak Irfan, Irfan, ya. Terus lokasi auditnya di mana Bapak dan Ibu? gudang bahan. gudang Gudang bahan. bahan, ya.
gudang bahan. Nah, Bapak dan Ibu, karena tadi yang dibacakan oleh Bu Lia ini ya terkait dengan kriteria keberapa Bapak dan Ibu? Kedua, Oke, betul. Kriteria yang kedua, berarti kita isi di bahan saja untuk tugas kelas ini ya Bapak dan Ibu. Kalau nanti untuk audit internal di tempat Bapak dan Ibu, silakan diisi semuanya ya. Nah, kalau ini karena untuk tugas kelas, kita isinya di bahan aja. Nah, kotak di sini ada iya, tidak, sama tidak relevan dan bukti pemenuhannya. Jadi Bapak dan Ibu, nah di sini bahan ya. Apakah bahan yang digunakan sudah bersertifikat halal? Kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, Bapak dan Ibu, tadi yang dibacakan untuk bahannya, ya, apakah sudah bersertifikat halal? Iya, tidak, atau tidak relevan, Bapak dan Ibu? tidak. Tidak. Tidak ya, tidak. Nah, kita bikin checklist di sini, Bapak dan Ibu. Kita isi checklist. Nah, ini kita tulis. Yang belum bersertifikat halal itu yang mana? Tadi Bapak dan Ibu. Niacinamide, Niacinamide merek Mois. merek Mois. Nah, tuh. Terus yang kedua, apakah bahan tidak berasal dari bahan halal? Bahan haram. Apakah bahannya berasal dari bahan yang apa bahan haram, Bapak dan Ibu? Tidak tahu, tidak Iya atau relevan. tidak? Nah, belum tahu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini ya. Tulis di sini keterangannya adalah belum dapat memastikan untuk niacinamide merek Mois karena belum ber-SH. Tuh, nah selanjutnya Bapak dan Ibu tinggal isi lagi nih sama seperti ini. Dikasih keterangan untuk bukti temuannya. Nah, ini dikerjakan Bapak dan Ibu sampai poin yang nomor 12. Ini sampai dengan poin nomor 12. Ya, yang lainnya dikosongkan saja Bapak dan Ibu ya. Yang lainnya dikosongkan saja. Jadi Bapak dan Ibu hanya mengerjakan checklistnya untuk di bagian bahan sampai dengan poin bahan. Di sini ada poin ada sampai nomor 12. Kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa untuk tanda tangan. Ya, apapun itu dokumennya, form ya Bapak dan Ibu, itu kalau harus tanda tangan itu wajib Bapak dan Ibu tanda tangan karena nanti ketika diaudit kalau tidak ditanda tangan itu jadi temuan Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita pas setia. Nah, karena ini tugas kelas, kita tanda tangannya dummy aja ya Bapak dan Ibu. Nah, dummy seperti ini boleh ya. Dia ada Pak Setia sama Pak Irfan. Tanggalnya tadi di ini tempatnya kosongkan aja ya. Jadi kita isi di 8 Maret 2025 ya. Nah, ini kemudian untuk laporannya. Nah, ini kasih nomornya nih Bapak dan Ibu kan nomornya masih kosong ya. Nah, untuk penomoran dokumen silakan pakai angka, kemudian bulan sama tahun. Nah, bulannya pakai Romawi ini Bapak dan Ibu. Nah, untuk nomor dokumennya ya. Tadi pengusulnya di sini, auditor internalnya tadi Pak Setia ya. Terus kemudian tanggal auditnya 8 Maret 2025. Terus auditinya tadi Pak Irfan. Pak Irfan tadi bagian apa Bapak dan Ibu? Di studi kasus? Gudang bahan, Kepala gudang. kepala gudang Kepala bahan, gudang ya. kepala gudang. Kepala gudang bahan ya. Nah, ini kita untuk internal audit halal. Kita tulis internal audit halal. Ya, Bapak dan Ibu. Terus kemudian temuannya apa? Berarti Bapak dan Ibu ditemukan Bahan baku nia, niacinamide, niacinamide merek merek Mois, Mois belum belum ber-SH. ber-SH. Terus kemudian terkait dengan apa lagi temuannya tadi? Belum ber-SH, tidak terdaftar, Tidak terdaftar tidak di BPJPH.
terdapat di Ya, DBH ya, daftar bahan halal yang telah disetujui BPJPH. Terus apalagi Bapak dan Ibu temuannya? Kira-kira tadi itu apa? eh, prosedurnya bagian udah ada pembelian. prosedur belum Bapak dan Ibu? Ya, belum ada prosedur. Ya. Prosedur. Nah, belum ada prosedur Prosedur. yang mengatur tentang pelaporan penggunaan Bang, bahan baru Baru. ya. Oke, ini temuannya. Buktinya Bapak dan Ibu ada berapa banyak? 15 gram 15 drum ya? Drum Drum. drum plastik. Cinnamide. niacinamide merek Moy. Moist. Mois. Nah, terus apa lagi buktinya? Kalau dari di sini berarti buktinya apa lagi Bapak dan Ibu? Tadi ini udah berapa banyak? Kalau di sini berarti tidak terdapat di DBH, buktinya apa berarti? Tidak memiliki sertifikat. Screen Ah, screen Screenshot. buktinya Screenshot. tidak. Oh, tidak itu ya terdaftar. DBH ya, buktinya Ya. DBH, DBH yang telah disetujui. Terus apa lagi? Tidak ada Screenshot. prosedur. Tidak ada. Oh ya, tidak ada prosedur. Tidak ada prosedur. Ya, lokasinya di gudang Gudang bahan. bahan. Referensinya berarti dia melanggar kriteria keberapa Bapak dan Ibu? Dua. 5.2 ya, atau Dua. kalau di Kepkaban itu pakai abjad D ya, sama aja. Berarti kriteria SJPH ya. Nah, ini Bapak dan Ibu tanda tangan nih. Nama auditornya siapa? Pak Setia. Pak Setia, auditinya tadi Pak Irfan. Setia tanda tanganin sama Bapak dan Ibu. Pakai dirubah aja tulisannya ya. Nih tulisan Bapak dan Ibu cari tulisan yang bentuknya kayak tanda tangan. Nah, nih. Kemudian di sini Pak Irfan. Irfan ya. Karena kita tugas kelas boleh ya Bapak Ibu bentuknya seperti ini. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu di Dani implementasinya malah kalau itu Dani harus nggak bisa. tanda tangan. Terus Mas apa yang nyamperin ambilin nota ya? Tuh, oke. Bapak dan Ibu terus kemudian akar penyebabnya. Nah, ini udah masuk evaluasi nih, Bapak dan Ibu. Ini adalah unit kompetensi kelima, ya, sampai dengan laporan audit. Tapi yang di bawah ini sudah masuk evaluasinya, sampai dengan verifikasi. Nah, di sini berarti akar penyebabnya apa tadi? Salah satunya, Bapak dan Ibu. Kenapa dia beli merek Mois? Karena apa? Karena stoknya kosong yang merek Karena, Skin. ya, merek skin. karena merek skin Contoh. kosongan stok ya, mengalami kekosongan stok. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu tuliskan apa lagi? Nah, ini Bapak dan Ibu silakan tuliskan untuk yang kedua. Nih. Aduh, dia bergeser tulisannya. Ya, yang kedua Bapak dan Ibu silakan tuliskan apa saja nih ya. Nah, terus yang ketiganya apa lagi? Nah, penyebabnya kenapa? Kemudian tindakan perbaikannya, karena merek skin mengalami kekosongan stok. Kalau kekosongan stok berarti tindakan perbaikannya apa, Bapak dan Ibu? Mencari Cari alternatif. alternatif bahan yang sudah Yang sudah ber-SH. ber-SH untuk niacinamide. Nah, itu. Terus yang kedua, oh, astaga ini kok seperti ini. Oke, nah yang kedua, Bapak dan Ibu, yang kedua, Bapak dan Ibu isi lagi sesuai dengan akar penyebabnya tadi. Nah, pencegahannya apa? Kalau misalnya
ada kekosongan stok Bapak dan Ibu, terus kemudian tidak ada belum didaftarkan dalam DBH. Nah, untuk pencegahannya contohnya apa Bapak dan Ibu perlu nggak kira-kira melakukan stock of name untuk DBH Bapak dan Ibu, pengecekan DBH Perlu. ya. Nah, di sini bisa kita tuliskan nah, nah ini pengecekan berarti untuk pencegahannya adalah pengecekan DBH setiap apa Bapak dan Ibu? Kira-kira minggu, seminggu, 2 minggu, sebulan sekali Sebulan. Sebulan. pengecekan DBH setiap 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal ngelanjutin lagi nih. Pencegahannya ada apa lagi misalnya. Terus rencana penyelesaian ini Bapak dan Ibu kira-kira kalau temuannya seperti ini, ya ini kayaknya perlu perlu di perlu butuh waktu berapa lama Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan hal seperti ini nih. Lama, Ini. Bu. Karena harus daftar dulu ke BPJH. Betul, daftar dulu, terus kemudian barang yang udah datang diapain Bapak dan Ibu? Karantina. Karantina. Dipisahin ya, dikarantina, kemudian dikasih label, kemudian konfirmasi dulu, kemudian cari alternatif, ya kira-kira berapa Iya. lama? 2 minggu, sebulan? 1 bulan. 1 bulan. Kurang Sebulan, lebih. Ibu. Sebulan ya. 1 bulan dari tanggal 8 berarti ke tanggal 8 Agustus. April. eh, April ya. April. April 2025. Nah, verifikasinya itu setelah tanggal 8 April, Bapak dan Ibu, tanggal 9 April 2022 2025. Nah, verifikasi di sini, ini kan tadi mencari alternatif bahan yang sudah beresa untuk niacinamide ya. Berarti ah, telah mencari alternatif bahan yang ber-SH untuk niacinamide tanggal berapa? Misalnya tanggal berapa, terus dalam kurung terlampir bukti PO ya, itu. Terus kemudian dan didaftarkan dalam DBH. DBH tanggal berapa? Dalam kurung bukti DBH pengajuan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi silakan tambahkan lagi untuk yang selanjutnya nih. Kan ini baru solusinya baru satu ya. Nah, solusinya kan ada beberapa nih Bapak dan Ibu. Silakan. Nah, ini bisa di close. Nah, ini tanda tangannya si auditor internalnya Pak Setia. Nah, kebetulan penyelia halalnya sama nih, sama-sama si auditor internal tadi si Pak Setia. Nah, ini auditnya dia Pak Irfan. Pak Irfan. Nah, TTD-nya sama ya, Bapak dan Ibu kayak tadi ya. Misalnya, tanda tangannya ini. Nah, ini harus tanda tangan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi jangan sampai nanti Bapak dan Ibu tanda tangannya kelewat nih. Kalau kelewat nanti dibalikin sama pasiennya. Kok banyak sekali. Eh, bentar. Nah, ini. Bapak dan Ibu ini juga ditanda tangan, ini juga ditanda tangan. Nah, silakan Bapak dan Ibu boleh dikerjakan. Ini mau saya buka layarnya di checklist atau di laporan Bapak dan Ibu? Di laporan. Di laporan ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Untuk checklistnya dikerjakan di yang bahan saja ya, yang sisanya dikosongkan saja Bapak dan Ibu. Buat perbaikannya 3 sampai 4 Bapak dan Ibu. Atau misalnya dapat perbaikannya menurut Bapak dan Ibu ada 3, ya masukkan 3-3-nya.
Ibu boleh bertanya? Boleh, silakan Bu. Bu, untuk poin nomor 10 itu pelaku usaha yang dimaksud adalah PT-nya Pak Setia atau vendornya ya Bu? Suppliernya ya Bu? Poin 10. Produsennya? Iya, Oh, ini di sini ya, yang di iya, checklist ya. iya ini checklist Oke, 9 sebentar 10. saya. Nah, ini, apakah pelaku usaha memiliki dokumen pendukung berupa sertifikat halal terhadap bahan yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah sampai di kitanya, Bu? Kan perusahaannya beli nih, Ya, ya. Nah, perusahaannya beli, apakah si pelaku usahanya udah punya si produsennya? Jadi si berarti produsennya udah produsen punya ya Bu SH ya? atau belum? Berarti Betul, pelaku usaha dari bahan tersebut ya? betul. Nah, dia udah ngasih sertifikat halalnya atau belum? Oke, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan audit atau evaluasi, boleh ya Bapak dan Ibu silakan. Atau
materi lain juga boleh. Bu, ini LK 3456 dikumpulkan sampai jam berapa, Bu? LK 3456 mungkin nanti Pak Osep yang info ya Bu ya. Biasanya sepertinya sih jam 3 Bu. Oh, baik, Bu. Karena nanti sore Bapak dan Ibu kan sudah proses ya. Nah, jadi tugasnya harus sudah lengkap tuh. Jadi nanti pengumuman terakhir Bapak dan Ibu bisa lanjut OJT atau belum. Laptopnya error ya, jadi ketika buka Word tuh langsung mati terus gitu. Makanya ini dari tadi kayak saya tuh masih please wait ya gitu. Jadi baru ngetik sekali ngeblank lagi. Aduh. Oh, oke. Kalau di handphone kesulitan sih ya, Bu. Iya, saya Dicoba. dari tadi coba di handphone juga, Bu. Oh, oke. Ibu pakai WiFi atau pakai Saya provider? pakai WiFi, Ibu. Pakai WiFi. Mungkin bisa pakai provider di handphonenya, Bu. Oh, sebentar saya coba ya, Bu ya. Barangkali sinyalnya lebih kencang yang providernya, mungkin Telkomsel atau XL atau Indosat gitu, Bu. Iya, dari tadi kayaknya karena saya pakai Google Chrome, jadi itu kan kayak ininya kurang gitu. Karena laptop saya di kantor kebetulan, saya di rumah pasan. Pakai Mozilla coba, Bu. Pakai Mozilla. Saya coba dulu ya, Bu ya. Nanti mohon maaf kalau ada Coba. keterlambatan ya, Ibu. Dari tadi saya waiting terus. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nanti info ke fasilnya juga ya, Bu. Bu Selami ya. Baik. Ya, Biar baik, nanti Ibu. Terima fasilnya kasih banyak, Ibu. Ini bisa bantu juga. Baik. Ya. Bapak dan Ibu mungkin emang internetnya butuh internet agak kenceng. Soalnya tadi saya waktu ngasih materi juga saya nggak pakai WiFi tadi, Bu. Bapak dan Ibu saya sempat pakai provider handphone saya. Jadinya yang tadi WiFi-nya agak-agak nge-lag ya itu. Mungkin memang harus butuh sinyal yang agak kencang juga nih Bapak dan Ibu nanti buat persiapan post test. Nah, sinyalnya harus yang kuat nih. Jangan sampai nanti pas lagi ngerjain nomor sekian ternyata nge-lag. Bapak dan Ibu ngulang lagi deh. Ya. Baik, ini ada yang resen. Ibu Juju silakan. Ibu izin tanya, ini untuk pengisian yang checklist ya atau tidak, ada beberapa poin yang pertanyaannya nggak sesuai kasus, itu eh, menyesuaikan dengan Di kasus TR atau aja. Di TR aja, Bu. Di tidak relevan. tidak relevan? Berarti yang tidak sesuai kasus Iya. tidak relevan ya, Bu? Betul. Ya, terima kasih, Bu. Dibuat TR aja. Sama-sama Bu Juju. Kemudian ada Bu Yuni, silakan. Ya, halo Ibu. Bu Yuni, Ya, iya? Ibu, tadi kan aku ketinggalan ya setengah. Tadi yang dikerjain itu di kategori yang pertama ya yang ya tidak itu dari poin A atau poin B aja ya? Dari yang kolom bahan, dari poin nomor 1 sampai nomor 12. Poin B. Oh, itu aja Poin B berarti ya. bahan, 1 sampai 12. Oke, sama yang paling bawah itu ya, Bu? Yang sama paling bawah, yang laporan. Nah, ini yang laporan contohnya ini. Bu Yuni, ada yang kurang dimengerti nggak nih? Biar saya jelasin Iya. lagi. Tadi sih aku udah nyimak yang kurang ini. Tinggal yang tadi Oke. atas. Oke. Itu yang di kolom bahan, poin 1 sampai poin 12. Oke, berarti itu aja yang dikerjain ya, Bu? Betul. Yang lainnya kosongkan saja. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu implementasi, semua kriteria harus terisi ya. Oke, baik Seperti Ibu, itu. makasih. Sama-sama Ibu. Ibu Dalilatul, silakan. Silakan Jadi Ibu. Bu, izin mau bertanya ya Bu. Kan ini tadi ada contoh-contohnya ya Bu. Berarti ngikutin contoh-contoh dari Ibu atau emang studi kasus dari perusahaan saya? Apa bagaimana Bu? Maaf ya Bu. Enggak pakai studi kasus yang ada di tugas Bu. Yang ini. Oke. Ya Bu. Yang paling atas tadi dibacakan oleh Bulia ya. Ya Bu, mohon maaf ya Bu. Terima kasih Bu. Enggak apa-apa, sama-sama Ibu. Pak Gilang, silakan Pak Gilang. Iya Bu, ingin bertanya. Jadi yang di situ Boleh. yang terkait dengan pertanyaan audit di poin B atau produk
Dan di bagian laporan audit ya, Bu? Iya, benar Pak. Di laporan audit, ini yang tadi poin yang ini, itu di bagian yang bahan saja Pak Gilang. Nah, ini di bagian bahan saja, Oke. ya tadi di sampai poin 12 nih, Bapak dan Ibu, ya. Hmm. Kemudian jangan lupa tanda tangan. Nah, ini tanda tangannya juga jangan lupa nih, ya. Nah, ini tanda tangan Pak Gilang. Kemudian isi laporannya. Nah, ini yang saya contohkan baru eh, evaluasinya baru masing-masing satu nih Pak Gilang. Jadi silakan dilanjutkan lagi nih. Oke, Perbaikannya oke, apa baik, saja, baik. penyebabnya seperti itu. Nah, ini saya udah Hmm. contohkan. Tapi kalau untuk laporannya, ini bisa Bapak dan Ibu pakai nih. Oke, baik, baik. Atau Terima kasih. mungkin ada temuan lain yang Bapak dan Ibu baca dari studi kasus, silakan boleh dimasukkan. Kita sama-sama Pak Gilang. Pak Wahyu, silakan. Iya Bu, maaf Bu, tadi Mm-mm. saya kurang Silakan Pak. konsen, kurang fokus itu. Jadi ini apa namanya yang dikerjakan ini semua tadi diisi sama yang kolom-kolom itu yang bahan aja ya Bu yang dikerjakan. Iya, betul Pak. Cuma Nah, bahan aja. oh Soalnya iya, kita tugas kelasnya kan tadi kasusnya bahan ya Pak ya. iya, Jadi oh iya, checklistnya di bahan aja. Soalnya iya, kalau di checklist semua ntar waktunya nggak cukup Pak Wahyu. iya, iya. Oke, makasih Bu. Heeh. Ya. Sama-sama Pak. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ditanyakan terkait materi audit atau materi yang lain yang sebelumnya yang mungkin Bapak dan Ibu ingin tanyakan, boleh silakan. Kalau yang sudah diupload di tugas 3 ya Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali, jangan lupa absen. Absennya untuk materi evaluasi. Ya, Bapak dan Ibu, materi evaluasi tindak lanjut. Nah, itu diklik, kemudian Bapak dan Ibu absen. Diupload di tugas 3, Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang sudah upload, untuk tugas 3-nya sudah selesai, mungkin kalau ada yang masih kurang di tugas 2 dan 1, boleh silakan dikerjakan Bapak dan Ibu, waktunya masih cukup.
Permisi Ibu, izin bertanya boleh? Silakan Pak. Ibu, saya ingin verifikasi ulang ya Bu ya. Tadi Hmm, materi sebelum-sebelumnya itu umpamanya sertifikat halalnya nggak ada, bisa pakai COA, MSDS maupun statement letter ya Bu ya. Bener nggak Bu ya? hmm. Takutnya saya salah nih Bu. Yang sebelumnya gimana Pak? Ulangi boleh? Ketika sertifikat halalnya masih belum terbit atau belum ada nih, kan kita kan impor nih Bu. Oke, Tapi yang ada itu masih MSDS sama COA sama statement letter dari si produsen luar negerinya itu masih bilang kalau ini nggak ada istilahnya nggak ada pengolahan makanan atau minuman haram gitu sih Bu. Itu cukup oke. statement letter sama coba MSDS saja atau gimana? Takutnya saya agak lupa kemarin ingatnya boleh seperti itu sih Bu. Iya Pak, LHLN-nya dia udah tersertifikasi luar negeri belum Pak? Si produk impornya? Sudah tapi masih belum connect yang di Indonesia itu loh Bu. Umpamanya Oke, kan berarti ada belum beberapa belum yang mm, ah, ah, seperti itu Bu. belum MRA sama BPJPH ya Pak ya? Iya benar Bu. Nah, kalau belum MRA sama BPJPH, dokumen utama yang harus Bapak milikin dari si produsennya itu COA, Mm-mm. ingredient atau speknya, sama flowchart, Pak. Oke. Berarti untuk itu aja dilampirkan berarti masih boleh ya Bu ya? Iya, boleh Pak. Untuk tambahan dokumen internalnya Bapak, statement letter tuh Pak, animal free. Hmm. Ya. Terus kemudian, atau Bapak punya kuesioner nih, kuesioner Hmm. yang membuktikan bahwa mereka itu animal free, alcohol free, misalnya seperti itu. Itu boleh Oke. juga, Pak. Contohnya seperti ini sih Bu. Umpamanya Mm, kayak garam. Kita impor mm, garam gitu sih Bu. Itu mm, kan prosesnya eh, istilahnya cuma pengeringan di sana terus kita impor garamnya mereka seperti itu mm. pakai statement letter sama flowchart atau yang Ibu sebutkan tadi aja itu sudah cukup nggak sih Bu untuk Iya, mendukung? nggak apa-apa, Pak. Kalau misalnya dia impor, dia belum eh, apa namanya sertifikat luar negerinya belum MRA, Bapak Hmm. COA, flowchart sama tadi ingredient speknya. Ingredientnya Tuh. aja ya Bu ya. Nah, itu untuk Bapak masukkan di sistem si halal. Tapi kalau Oke. untuk dokumen internalnya Bapak pakai Mm-mm. MSDS, ada statement letter. Nah, itu Bapak simpan buat nanti kalau diaudit sama auditor eksternal, nanya dokumen Ya. pendukung selain yang Bapak masukkan di sistem, itu Bapak bisa nunjukin itu. Oh ya. Sama ada tambahan lagi ya Bu ya. Umpamanya Bu ya Mm-mm, dalam mm-mm. prosesnya eh, kita itu eh, kan pakai halal yang lama itu loh Bu, yang belum LPPOM, itu kan ada batasannya kan ya Bu ya. mm-mm, Nah, terus kalau yang baru ini kan MUI tapi seumur hidup kan Bu. Kalau kita mm. pokoknya nggak ada perubahan seperti itu ya Bu ya. Saya nangkepnya kemarin. Dalam prosesnya itu ternyata sertifikat halalnya kita itu udah expired. Oke. Umpamanya di bulan Januari 2026 gitu ya Bu ya. Mm-mm, Karena kan masih pakai yang lama gitu expirednya ya Bu ya. mm, Eh, mm. tapi stok produknya kita itu masih ada gitu loh Bu, sama kemasannya itu masih ada. Dan kita sekarang lagi mau proses pengajuan buat perpanjangan itu Bu. Tapi kan karena ada integrasi KBLI ini juga perpindahan juga kan OSS sama si halal kan connect juga ya Bu ya. Jadi ada kendala seperti itu. Kalau untuk hasil produksi di tanggal sebelum expired itu berarti masih boleh diedarkan apa enggak ya Bu ya? Ya, gini Pak, karena Bapak masih eh, sertifikat yang lama, yang LPPOM Pak. Nah, Iya, yang LPPOM itu kan sudah tidak berlaku Pak, yang LPPOM MUI.
Iya, Nah, sekarang itu yang berlaku itu kan yang BPJPH, Pak. Yang iya, logonya Halal Indonesia nih, seperti yang backgroundnya Bapak dan Ibu, ya. iya. Nah, itu Bapak diupdate dulu, Pak. Dari yang SJH, LPPOM MUI, Bapak update ke BPJPH. Nanti Bapak daftarnya ajukan layanan yang pengajuan baru, Pak. Iya. Nah, itu Bapak daftarin semua tuh produk yang dulu terdaftar di LPPOM MUI, Pak. Hmm. Itu. Ya, sama mungkin Bapak bisa tambahin. Mungkin sekarang ada produk baru nih. Bapak ada development produk baru. Nah, itu masukkan Hmm. sekalian, Pak. Jadi produk existing, produk development, semuanya Bapak masukkan untuk Bapak update yang BPJPH. Nah, sekarang udah nggak ada pengaruhnya lagi, Pak. Kalau yang LPPOM dia mau expired dan sebagainya itu Hmm. sudah tidak berlaku. Jadi Bapak ngajuin ke BPJPH nanti di Si Halal ya itu untuk pengajuan baru. Masukkan semua produk Bapak yang existing sama yang development, yang pengembangan baru, yang mungkin Bapak punya. Selama ini ada produk baru nih, tapi belum didaftarin. Nah, didaftarkan sekalian. Seperti itu, Pak. Itu Eh, Bapak masukin. Nah, nanti eh, proses di BPJPH sampai Bapak nanti audit. Nah, Bapak auditnya tinggal LPH-nya pilih nih. LPH-nya Bapak mau LPH yang sekiranya cocok untuk perusahaan Bapak itu LPH-nya LPH apa nanti ada pilihannya. Nah, itu nanti sampai audit Bapak jadi udah nggak boleh lagi pakai yang itu Pak. Sekarang udah nggak boleh lagi pakai yang LPPOM. oh Seperti gitu. itu. Karena Berarti Heeh, ini gini, berarti yang kemasan yang lama-lama itu kita stop atau gimana ya Bu ya? nah, itu Kemasan Bapak Bapak dicek dulu kemasan yang lama itu kira-kira stoknya habisnya sampai kapan. eh, 2 bulan lagi Nah, umpamanya ya Bu ya, 2 bulan lagi oke, baru dua bisa bulan ke lagi. gitu. Itu tindakan Mm-mm. saya harus gimana ya Bu? Ada pelaporan atau gimana ya Bu? Atau kita Ah, musnahkan? Bapak ini aja, kalau enggak, Bapak boleh email ke yang PTSP, Pak, yang layanan. Hmm. Bapak info bahwa masih menghabiskan kemasan selama 2 bulan dengan logo halal Hmm. LPPOM. Terus Bapak info juga kalau Bapak sedang proses untuk update ke halal BPJPH. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Baik Ibu. Masih tetap Bapak bisa pakai selama 2 bulan untuk ngabisin itu, Pak. Kan kita Iya. deadline-nya di Oktober nih, Pak. Hmm. Nah, Hmm. nanti Bapak sebelum Oktober itu harus sudah diganti tuh kemasan yang masih ada tuh Pak. Misalnya Hmm. dalam 2 bulan ini masih ada sisa sedikit lah, kurang lebih 2 minggu buat 2 minggu kemasan itu gitu ya. Iya. Nah itu kalau udah mepet di Oktober, lebih baik Bapak udah cetak yang baru Oh gitu. saja. Nah jadi Bapak harus proses sertifikasi sebelum Oktober Pak. Jadi bisa keluar nomor sertifikat halal BPJPH, nanti Bapak bisa cetak kemasannya sudah logo halal yang BPJPH. Karena kan kalau kemasan biasanya per roll gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Udah banyak gitu kan. MOQ Mm-mm. sih Bu Jadi, kenanya ya, bener Bu. ya, nah MOQ-nya kan Pak. Ya, Iya. nah itu jadi Bapak usahakan sekarang sambil paralel aja Pak, paralel untuk Bapak daftar ke yang BPJPH. Jadi nanti sambil Hmm. ngabisin kemasan, Bapak sudah proses BPJPH. Jadi nanti setelah audit dari LPH, Bapak sudah terbit sertifikat, jadi bisa pakai yang baru, gitu Pak. Baik Ibu. Terima kasih Ibu penjelasannya. Iya, sama-sama Pak Alex. Bapak dan Ibu diupload di tugas 3 ya. Silahkan upload di tugas 3 Bapak dan Ibu. Kalau yang sudah upload tugas 3-nya, kemudian masih ada waktu untuk mengerjakan tugas 1 atau tugas 2, boleh silakan Bapak dan Ibu. Ini kita masih ada waktu 5 menit nih. Atau masih ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu, silakan sebelum nanti saya closing di 14.00 ya Bapak dan Ibu. Absen Bapak dan Ibu, silakan absen.
Baik, Bapak dan Ibu, waktu tinggal 1 menit lagi. Saya closing statement ya, Bapak dan Ibu. Nanti untuk Bapak dan Ibu yang sedang mengajukan proses sertifikasi, audit internal kaji ulang harus dilakukan sebelum Bapak dan Ibu auditor LPH datang. Ya, jadi kalau nanti Bapak dan Ibu sudah mengajukan sertifikasi, sudah ditentukan jadwal. Nah, mohon untuk pelaksanaan audit internal dan kaji ulang itu dilakukan sebelum Bapak dan Ibu diaudit eksternal, ya. Nanti tolong disosialisasikan terkait audit internal kepada PMH-nya, Bapak dan Ibu, ya, agar nanti PMH ini bisa bantu Bapak dan Ibu dalam proses audit internal per tahun, ya, untuk Bapak dan Ibu laporkan ke BPJPH. Nah, kemudian kalau ada temuan dan sebagainya, Bapak dan Ibu silakan dibaca lagi CAP-nya ya untuk kriteria SJPH agar nanti kalau Bapak dan Ibu menemukan ketidaksesuaian, NC, nah Bapak dan Ibu sudah paham nih, oh ini masuk kriteria yang keberapa, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu mungkin sampai di sini saja untuk tugasnya diupload di tugas 3, Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan, ya Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, warahmatullahi kembalikan kepada wabarakatuh. Polsek. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Agi yang telah menyampaikan materi terkait unit kompetensi yang terakhir ya. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Agi yaitu unit kompetensi ke-5 dan unit kompetensi ke-6. Jadi unit kompetensi ke-5 melakukan audit yaitu pada tahapan cek gitu ya. Unit kompetensi ke-6 melakukan evaluasi terhadap hasil audit, bicara tentang tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, verifikasi dan validasi. Itu berarti kita sudah masuk ke tahapan action gitu lah Pak ya, karena ketika bicara tindakan perbaikan kemudian baru kita berpikir tentang kalau di dalam ISO sudah bicara tentang continuous improvement gitu. Jadi itu sudah masuk tahapan ke dalam action. Bapak Ibu sekalian, semua materi terkait unit kompetensi sudah disampaikan. 1 sampai dengan 6 unit kompetensi sudah dijelaskan. Dibuktikan dengan apa? Bahwa Bapak Ibu cukup menguasai, dibuktikan dengan mengerjakan tugas. Ya, itu menunjukkan sebagai standar di dalam pelatihan ini yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah memahami dan sudah mulai dari sisi keterampilan kita melihatnya dan yaitu melalui tugas-tugas yang Bapak Ibu selesaikan ya. Baik berupa template maupun berupa penjelasan dari studi kasus yang kita angkat dalam soal-soal tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu kita sudah masuk ke dalam materi terakhir ya. Jadi kalau bicara materi dasar sudah, materi keterampilan terkait dengan unit kompetensi sudah selesai semua. Sekarang kita masuk ke materi yang sifatnya adalah materi tentang aplikasi sistem. Aplikasi sistem yaitu kita akan menjelaskan tentang yang namanya si halal. Ya, jadi sistem informasi si halal ini dibangun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu nanti pada saat melakukan proses pendaftaran, melengkapi semua dokumen gitu ke BPJPH itu Bapak menggunakan sistem aplikasi si halal tersebut. Ya, jadi nanti di dalam materi yang nanti akan disampaikan itu bagaimana kita mulai dari login, mendaftarkan sampai istilahnya mengisi beberapa persyaratan-persyaratan ya, mengisi daftar bahan, mengisi kelengkapan dokumen-dokumen kita itu melalui sistem aplikasi si halal, sistem informasi si halal yang dibangun oleh BPJPH Bapak Ibu. Jadi aksesnya itu yang memang lewat situ. Termasuk juga ketika kemudian kita menyertakan sertifikat sertifikat pelatihan. Nah, itu kan ditunjukkan juga di Sihalal juga, diupload di Sihalal. Nanti sistem itu akan terintegrasi Bapak Ibu dengan apa? Dengan sistem yang ada di BPJPH juga. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah menerima sertifikat pelatihan ya
dari kita ya, merupakan buah dari pelatihan ini, itu otomatis kan nama Bapak Ibu sudah termasuk juga diregister di BPJPH. Termasuk juga ya nama, nicknya gitu ya. Jadi ketika kemudian Bapak Ibu mengklik mengupload nama Bapak Ibu dan sertifikat, itu tidak tertolak gitu lah. Jadi karena apa? Karena Bapak Ibu mengikuti pelatihan di lembaga penyelia, lembaga pelatihan yang diakui BPJPH, dan sertifikatnya pun sudah diregister langsung di BPJPH dengan bukti apa? Dengan bukti sertifikat nanti ditandatangani oleh kepala BPJPH secara elektronik. Jadi itu membuktikan bahwa kita ini lembaga resmi yang melahirkan penyelia halal juga yang istilahnya terregister juga di BPJPH. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu misalnya menulis penyelia peserta menuliskan penyelia di dalam siala tersebut, tapi tidak menyertakan dengan bukti pelatihan ya yang terregister di BPJPH, itu tidak mungkin, akan tertolak. Demikian Bapak Ibu mengenai bagaimana sistem sialal ya, yang akan nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi bagaimana menggunakannya sampai dengan bagaimana Bapak Ibu nanti berproses untuk mengisi kelengkapan di dalam sialan tersebut. Bapak Ibu sekalian, untuk materi terakhir ini, bagaimana? Ada pertanyaan? Nah ya, oke Bapak Ibu sekalian, jadi materi yang terakhir nanti akan disampaikan oleh Pak Yan Aldo Wiliantoro. Assalamualaikum Pak Yan Aldo Wiliantoro. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya jelas Pak Ustaz? Alhamdulillah jelas Pak Aldo. Jelas ya Bapak Ibu sekalian suara Pak Aldo. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Yan Aldo ini adalah salah satu dari trainer internal dari Halal Institute ya. Beliau juga, kalau Pak Aldo ini satu lebih banyak juga, Pak Aldo sebetulnya seorang auditor halal juga, tapi ilmunya lebih banyak digunakan untuk menjadi seorang konsultan Bapak Ibu. Jadi di Halal Institute ini memiliki divisi konsultan tersendiri, yaitu namanya Pro Halal. Nah, Pak Aldo ini sebetulnya adalah direktur dari divisi konsultan di Halal Institute. Jadi memang pengalamannya akan banyak terkait dengan dunia konsultan. Otomatis juga dunia yang termasuk yang akan dijelaskan hari ini oleh Pak Aldo tentang si halal, yaitu memang istilahnya pekerjaan sehari-harinya bersama tim konsultan yang dikomando oleh Pak Aldo ini. Mengenai pengalamannya sangat banyak Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa banyak menggali ya. Jadi kalau bicara tentang usaha makanan minuman sudah banyak. Pak Aldo itu sudah menjadi penyelia untuk perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kenal hotel gitu, hotel apa sih yang terbaik di Indonesia, yang paling mewah gitu, itu kan ada JW Marriott tuh di Jakarta. Ya itu sudah halal dan itu menggunakan jasa konsultan Pak Aldo gitu ya, Pro Halal. Kemudian kalau usaha distribusi, mana salah satu yang paling besar baik secara internasional itu kan ada yang namanya DHL Bapak Ibu. DHL itu salah satu perusahaan distribusi yang kebetulan saat sertifikasi juga menggunakan jasa konsultan Pak Aldo. Itu yang menengah, yang besar ya Bapak Ibu, tapi banyak juga pelaku usaha yang skala mikro kecil pun ditangani oleh Pak Aldo dan timnya, tim Pro Halal yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Pak Aldo sudah siap ya untuk materi terakhir si halal ini ya Pak Aldo? Baik Pak. Ya, mohon bisa dibantu dijelaskan, mudah-mudahan nanti